Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syarizal. Masih dalam video mereview ebook saya tentang tips menulis artikel blog yang baik. Dan di video ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Jadi poin yang keenam untuk tips menulis artikel blog yang baik adalah jangan pernah copy paste. Mengcopy paste atau copy paste, biasa orang sebut gitu, adalah menjiplak sebuah karya orang lain yang merupakan itu kesalahan yang sangat fatal. Jangan pernah mencoba untuk mengcopy artikel dari blog orang lain. Mengapa? Karena dari pihak search engine seperti Google pun tidak menyukai artikel hasil copy paste dari blog lain. Bagaimana Google bisa tahu? Google memiliki sebuah program atau robot yang dapat membaca artikel dari blog, sehingga nantinya artikel kita tidak akan pernah mendapat ranking 1 di Google. Namun meskipun gitu, nyatanya kasusnya tetap ada artikel yang nampang di page 1 meskipun hasil copy paste. Itu kan gak etis gitu. Dari para sudut pembaca pun akan mengakibatkan kualitas blog kita turun, karena percuma bila kita menemukan informasi yang sebenarnya telah ditemukan di blog lain. Para pembaca pun tidak akan suka dan akan membuat blog kita jatuh. Bahkan apabila kalian diketahui menjiplak oleh penulis aslinya, kalian bisa dituntut hukuman atas penyalahgunaan hak cipta. Tentu kita tentu nggak mau kan kena hukum gara-gara cuman menjiplak artikel. Dan menurut saya, untuk hal copy paste ini sebenarnya jangan dilakukan sama sekali, karena hal ini juga akan membunuh atau membuat kreativitas Anda dalam menulis artikel itu sangat menurun. Benar-benar tidak melatih kreativitas kalian. So lebih baik jangan mengcopy paste. Tapi jika ingin mengambil informasi dari blog lain, saya punya tips, yaitu yang pertama, hanya ambil sari informasinya. Kita ambil aja hal-hal yang penting di artikel tersebut, terus kita simpan, lalu kita tulis ulang kembali dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa yang beda dari artikel yang sebelumnya yang kalian ambil sarinya. Lalu tambahkan informasi original dari kalian sendiri. Misalnya jika kalian telah mengambil sari informasi dari artikel lain, ini lebih bagus lagi kalau kita tambahin lagi informasi yang lebih banyak gitu. Jadi artikel kita itu malah lebih bagus dari artikel yang kita jadikan patokan gitu ya. Istilahnya artikel orang lain itu jadi patokan dan kita harus melewati artikel itu. Terus yang selanjutnya itu jadilah sekarang artikel original ya kan. Jadi artikel original kalian itu lebih full informasi, lebih lengkap, sehingga membuat para pembaca juga, oh ini yang saya cari, ini yang saya cari-cari gitu. Lalu kita next ke poin selanjutnya, yaitu gunakan simbol yang sesuai. Apakah kalian dapat membayangkan jika sebuah artikel tidak dibubuhi dengan simbol titik dan koma? Pasti kita akan pusing membacanya. Sebenarnya simbol itu tidak hanya titik dan koma saja kan? Ada banyak sekali simbol yang dapat kamu gunakan dalam menulis artikel. Contohnya tanda seru, tanda tanya, tanda kutip, tanda titik dua, titik koma, dan masih banyak lainnya. Harusnya kita jangan terpaku dengan beberapa simbol saja. Kombinasikan beberapa simbol agar para pembaca merasa artikel yang kita tulis itu sangat diperhitungkan dan ditulis oleh seorang penulis yang baik. Selain itu, dengan cara ini dapat membuat tulisan artikel kita menjadi lebih bervariasi. Jangan lupa untuk menggunakan simbol pada tempatnya. Jangan menggunakan simbol yang tidak seharusnya, yang malah akan merusak artikelmu sendiri. Contohnya penggunaan tanda seru. Jika terlalu banyak menggunakannya, mungkin para pembaca akan menganggap kamu teriak-teriak dalam versi tulisan. Ya, berdasarkan dari pengalaman saya, rata-rata artikel itu tidak terlalu menggunakan banyak simbol ya. Rata-rata hanya menggunakan titik dan koma. Tapi sebenarnya akan lebih bervariasi jika kita menggunakan beberapa simbol yang tentunya harus simbolnya yang sesuai. Misalnya ya mungkin hal ini
bisa kalian pelajari di pelajaran bahasa Indonesia tentang penggunaan simbol yang baik. Jadi intinya kita menggunakan simbol yang bervariatif namun tetap pada tempatnya, sehingga membuat artikel kita itu kayak kalau orang baca itu seolah-olah artikel kita itu sangat 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 detail dalam penulisannya. Lalu yang selanjutnya untuk tips menulis artikel blog yang baik, rajinlah blog walking. Blog walking adalah aktivitas menjelajah berbagai blog orang lain untuk maksud tertentu, seperti mencari informasi, mencari blog untuk bisa dikomentari, mencari teman blogger, dan masih banyak lainnya. Intinya blog walking adalah menguji blog orang lain. Mengapa harus rajin blog walking? Ada banyak manfaat dari blog walking seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Namun intinya dengan blog walking kita jadi dapat banyak referensi untuk kita. Antara lain referensi dalam penulisan artikel blog. Kita dapat melihat bagaimana cara penulisan artikel yang dilakukan oleh blogger berpengalaman. Sekalian membandingkannya dengan blog kita. Dengan begitu kita dapat mempelajarinya dan mempraktekannya dalam blog kita. Selain itu dengan blog walking kita menjadi dapat banyak sekali ide untuk menulis artikel tentang apa yang akan kita tulis, apa yang baru kita ketahui. Semakin banyak blog yang kalian kunjungi, maka semakin banyak pula pengetahuan baru yang bisa kamu dapatkan. Sangat bermanfaat. Dan menurut saya blog walking itu adalah sebuah aktivitas wajib para blogger. Apalagi jika kalian ingin membentuk suatu komunitas online tentang para blogger, dan blog walking lah salah satu aktivitas yang wajib dan mesti atau mutlak para blogger lakukan. Jadi intinya blog walking itu kayak ya jalan-jalan lah, mengunjungi blog orang lain. Lalu ada yang bilang juga untuk membuat backlink atau SEO. Ya kurang lebih seperti itu. Menurut saya video ini cukup sampai di sini saja. Bahasan selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Saya Rizal Zale.